Dengan video ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai neurotransmitter. Beberapa subbab yang akan dijelaskan yaitu yang pertama ada pengertian neurotransmitter, jenis-jenis neurotransmitter beserta fungsinya, penggolongan reseptor neurotransmitter, mekanisme kerja neurotransmitter pada reseptornya, dan yang terakhir mekanisme kerja obat pada reseptor neurotransmitter serta contoh obatnya. Yang pertama ada pengertian neurotransmitter. Neurotransmitter adalah bahan kimia endogen yang mengirimkan sinyal dari neuron ke sel target sinapsis. Neurotransmitter yang dikemas ke dalam vesikel sinaptik berkerumun di bawah membran ke sisi presinaptik sinaps. Kemudian, neurotransmitter merupakan zat kimia yang disintesis dalam neuron dan disimpan dalam gelembung sinaptik pada ujung akson. Neurotransmitter merupakan cara komunikasi antar neuron, yaitu zat-zat kimia yang menyebabkan perubahan permeabilitas sel neuron, sehingga neuron menjadi kurang dapat menyalurkan impuls. Selanjutnya ada jenis-jenis neurotransmitter, yaitu yang pertama ada asetilkolin. Asetilkolin merupakan substansi transmitter yang disintesis oleh ujung presinap dari koenzim asetil A dan kolin dengan menggunakan enzim kolin asetil transferase. Fungsinya sebagai mengendalikan kontraksi otot dan pembentukan ingatan. Yang kedua ada glutamat. Glutamat ini merupakan neurotransmitter yang paling umum di sistem saraf pusat. Jumlahnya kira-kira separuh dari neuron di otak. Sangat penting dalam hal memori dan berfungsi sebagai pengiriman sinyal dari otak dan membantu fokus dan berkonsentrasi. Yang ketiga ada serotonin. Serotonin adalah neurotransmitter monoamino yang disintetis dalam neuron serotonergis dalam sistem saraf pusat dan sel-sel enterokromafin dalam saluran pencernaan. Fungsinya sebagai pengatur suasana hati seperti marah dan bahagia. Selanjutnya ada GABA. GABA ini merupakan neurotransmitter inhibisi utama pada sistem saraf pusat. GABA ini dibentuk dari dekarboksilasi glutamat yang dikatalis oleh glutamat. Fungsinya sebagai meningkatkan konsentrasi plasma. Selanjutnya ada aspartat. Aspartat merupakan neurotransmitter yang bersifat eksitasi terhadap sistem saraf pusat. Fungsinya yaitu sebagai neurotransmitter yang berperan dalam daya tahan terhadap kelelahan. Selanjutnya ada dopamin. Dopamin merupakan neurotransmitter yang mirip dengan adrenalin, di mana mempengaruhi proses otak dalam mengontrol gerakan. Selanjutnya ada glisin. Glisin merupakan asam amino terkecil dari 20 asam amino yang umum ditemukan dalam protein. Berfungsi sebagai memecah lemak dan glukosa. Kodenya ada GGU, GGC, GGA, dan GGG. Selanjutnya ada norepinefrin. Norepinefrin yaitu mengaktifasi reseptor eksitasi, namun pada yang lebih sempit, mengatur reseptor inhibisi. Fungsi dari norepinefrin ini yaitu membantu pengaturan seluruh aktivitas dan perasaan. Selanjutnya ada penggolongan reseptor neurotransmitter. Yang pertama ada reseptor alfa adrenergi yang dibagi menjadi dua, yaitu alfa 1 adrenergi yang menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah, saluran gastrointestinal, vasodilatasi otot bronkus. Yang kedua ada alfa 2 adrenergi, inhibisi pelepasan insulin, induksi pelepasan glukagon, dan kontraksi sphincter pada gastrointestinal. Selanjutnya ada reseptor beta adrenergi yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada beta 1 yang terdapat di jantung, berfungsi untuk menaikkan heart rate atau jumlah denyut jantung per unit waktu. Yang kedua ada beta 2, terdapat di pembuluh darah, otot polos skeletal, otot polos bronkus. Fungsinya yaitu relaksasi otot polos di gastrointestinal dan bronkus. Yang ketiga ada beta 3 yang terdapat di jaringan adiposa yang menyebabkan lipolisis.
Selanjutnya, mekanisme neurotransmitter pada reseptornya. Reseptor yang pertama yaitu reseptor asetilkolin. Asetilkolin merupakan neurotransmitter dari cholinergic pathway di mana akan bereaksi dengan reseptor dan melewati celah pada cholinergic sinaps. Efek akan timbul dengan adanya interaksi dengan reseptor muskarinik atau nikotinik. Adanya impuls atau potensial aksi pada ujung saraf akan menimbulkan pelepasan neurotransmitter. Neurotransmitter akan terdifusi melewati sinaps kemudian berikatan dengan reseptor pada post-conjunction membran sehingga timbul respons seluler. Pada asetilkolin, efeknya dibatasi oleh destruksi transmitter di celah sinapsis oleh enzim asetilkolinesterase. Pada sebagian besar daerah SSP, efek dari enzim asetilkolinesterase ini yang dinilai baik menggunakan ion toporesis maupun pengujian pengikatan radioligan. Tampaknya dibangkitkan melalui interaksi dengan suatu campuran reseptor nikotinik dan muskarinik. Adapun reseptor asetilkolin muskarinik adalah reseptor yang terhubung ligan protein G untuk memfasilitasi proses plastisitas sinapsis dalam proses learning dan memori. Reseptor asetilkolin nikotinik adalah reseptor yang terhubung dengan ligan saluran ion untuk memfasilitasi pelepasan asetilkolin dan neurotransmitter lainnya yang terlibat pada proses learning dan memori. Mekanisme kerja reseptor asetilkolin ini yaitu aksi potensial pada serabut saraf kolinergik menyebabkan terjadinya pelepasan asetilkolin dari vesikel menuju membran terminal dan kemudian berikatan dengan reseptor pada membran sel organ efektor. Terminasi efek kerja asetilkolin pada reseptor kolinergik terjadi akibat reaksi hidrolisis asetilkolin menjadi kolin dan asam asetat oleh enzim asetilkolinesterase yang terdapat pada jaringan lokal. Kolin yang terbentuk akan menuju ujung terminal serabut saraf untuk digunakan kembali dalam pembentukan asetilkolin yang baru. Reseptor dopamin. Dopamin dilepaskan di dalam sistem syaraf pusat dan juga di sinaps sistem syaraf otonom. Dopamin terdapat dalam konsentrasi tinggi di berbagai bagian susunan syaraf pusat, misalnya di nucleic basalis atau ganglia basalia. Reseptor dopamin juga dibagi menjadi dopamin 1 dan dopamin 2. Reseptor dopamin adalah kelas reseptor berpasangan protein G yang menonjol dalam sistem saraf pusat vertebrata. Reseptor dopamin mengaktifkan efektor yang berbeda melalui tidak hanya bergandengan dengan G protein, tetapi juga pensinyalan melalui interaksi protein yang berbeda. Presinap alfa dan dopamin 2 merupakan negatif feedback karena bila diaktifkan akan menyebabkan pelepasan neurotransmitter. Reseptor alfa 2 juga terdapat di platelet yang berfungsi sebagai mediator pada agregasi platelet yang dengan cara mempengaruhi konsentrasi enzim platelet adenyl oksidase. Pada sistem syaraf pusat, stimulasi postsinap alfa 2 dengan menggunakan obat seperti klonidin atau dexmedetomidine akan meningkatkan konduksi dan hiperolasi membran sehingga membentuk zat anestesi akan menurun. Reseptor norepinefrin. Terdapat dua jenis reseptor adrenerginik. Reseptor-reseptor ini dibagi menjadi alfa 1 dan alfa 2. Selanjutnya, reseptor beta dibagi menjadi beta 1 dan beta 2. Norepinefrin berikatan dengan reseptor alfa menimbulkan efek vasokonstriksi. Reseptor alfa banyak terdapat pada otot polos pembuluh darah di kulit, splagnik, serta nasa mukosa. Adenoseptor alfa 1 terdistribusi pada sebagian besar otot polos pembuluh darah, otot dilator pupil, prostat, dan jantung. Adrenoseptor alfa 2 terletak pada neuron polisinaps, sistem syaraf pusat, platelet, ujung saraf, adrenergik, dan kolinergik, beberapa otot polos, pembuluh darah, serta sel lemak.
Norepinefrin juga mengaktifasi reseptor beta, terutama beta 1. Adrenoseptor beta 1 terutama terdapat di jantung serta sel jutak glomerular. Aktivasi reseptor ini memberikan efek kronotropik positif atau peningkatan aktivitas sel pacu jantung, inotropik positif atau peningkatan kontrailitasi, dan dromotropik positif atau peningkatan kecepatan konduksi nodus atrioventrikular. Adrenoseptor beta 2 menimbulkan relaksasi sel otot polos pembuluh darah sehingga menimbulkan vasodilatasi. Reseptor ini juga terdapat di otot polos, sistem respirasi atau bronkial, dan uterin. Selain itu, mengaktifasi glikogenesis hepar. Reseptor beta banyak juga terdapat pada arteri koroner jantung. Selanjutnya, reseptor serotonin. Serotonin disebut juga dengan 5-hidroksisibtratamin. Pada sistem saraf pusat, neuron yang mengandung 5-hidroksitripanin atau 5-HT ditemukan pada 9 nukleus yang terletak dalam atau berkaitan dengan daerah tengah dari pons dan batang otak bagian atas. Fungsi sel saraf serotoninergic itu berhubungan dengan respon perilaku atau halusinasi, nafsu makan, emosi dan mood, kesadaran dan sedasi, serta mual dan muntah. Selanjutnya, 5-HT3 akan berperan sebagai ligan terhadap kanal ion Na+ dan Ca2+, sehingga menginduksi bukaan ion dan influx kedua ion tersebut. 5-HT2A pada terminal akson kolinergik dan glutamatergik dapat meningkatkan penglepasan neurotransmitter asetilkolin dan glutamat. Reseptor 5-HT1A, 5-HT4, dan 5-HT6 diekspresikan di berbagai daerah otak yang diinversi oleh neuron serotonergik yang berasal dari rapenuklei serta berasosiasi dengan pembelajaran dan memori. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja reseptor serotonin. Serotonin ini disintesis dari triptofan melalui 2 langkah reaksi, yaitu perubahan dari triptofan menjadi 5-hidroksitriptofan atau 5-HTP, kemudian diubah menjadi 5-hidroksitriptamin, yaitu serotonin dan 5-HT. Perubahan dari triptofan menjadi 5-HTP ini dikatalisis oleh enzim triptofan hidroksilase. Selanjutnya 5-HTP ini akan diubah menjadi 5-HT oleh asam amino dekarboksilase atau AADC. Selanjutnya, serotonin ini akan didegradasi oleh enzim monoamine oksidase yang akan dikatalisis menjadi 5-hidroksi-3-indolasetaldehid atau 5-HIAL. Metabolit 5-HIAL ini pada keadaan di mana konsentrasi protein L-sistein yang tinggi akan diubah menjadi 5-hidroksi-indol-thiazoladin karboksilik asid atau 5-HITCA. Enzim aldehid dehidrogenase akan mengkatalisis perubahan 5-HIAL menjadi 5-hidroksi-indolasetik asid atau 5-HIAA. Pada peminum alkohol kronik akan meningkatkan konsentrasi dari alkohol dehidrogenase atau aldehid reduktase yang akan menyebabkan perubahan dari 5-HIAL menjadi 5-hidroksitriptanol atau 5-HTOL. Selanjutnya yaitu glutamat. Glutamat berperan dalam penghantaran impuls sinapsis yang bersifat eksitatori setelah berinteraksi dengan reseptor. Reseptor glutamat berfungsi memodulasi plastisitas sinaptik berkaitan dengan komunikasi dan interaksi antar sel saraf, yang berperan dalam pembentukan memori, pembelajaran, dan pengaturan dalam SSP. Selanjutnya yaitu reseptor glutamat. Reseptor inotropik glutamat atau NMDA, AMPA, dan reseptor kainat termasuk dalam ligand-gated ion channel. Reseptor glutamat yang merespon terhadap NMDA dikaitkan dengan mekanisme terjadinya nyeri neuropati dan toleransi terhadap opioid, di mana reseptor ini dapat dihambat oleh ketamin. Reseptor glutamat yang merespon terhadap AMPA dan kinat merupakan reseptor yang terlibat dalam transmisi sinaps secara cepat dan plastisitas sinaps. Reseptor metabotropik glutamat merupakan reseptor transmembran yang dihubungkan dengan G-protein untuk memodulasi kerja second messenger intraseluler seperti inositol fosfat dan nukleotida siklik.
Selanjutnya yaitu ada mekanisme kerja reseptor glutamat. Glutamat disintesis melalui proses deaminasi glutamin melalui siklus asam trikarboksil. Kemudian, glutamat dilepas ke celah sinaps sebagai suatu respon terhadap adanya proses depolarisasi pada terminal presinaps. Pelepasan glutamat dari terminal presinap merupakan suatu proses yang memerlukan adanya suatu ion kalsium yang diregulasi oleh berbagai macam saluran ion kalsium. Seperti pada sistem neuron transmitter pada umumnya, mekanisme kerja glutamat pada celah sinaps akan diterminasi oleh adanya proses reuptake glutamat yang bergantung pada natrium. Selanjutnya yaitu ada reseptor GABA atau gamma aminobutyric acid. Bisa dilihat pada gambar, GABA atau gamma aminobutyric acid merupakan neurotransmitter inhibitor. Artinya akan menghalangi penghantaran impuls di serabut saraf. GABA ini akan membuka gerbang ion klorin yang bermuatan negatif, sehingga serabut saraf akan bermuatan sangat negatif. Dengan begitu, impuls sulit untuk dihantarkan melalui serabut saraf. Reseptor GABA dibagi menjadi dua tipe utama. Subtipe reseptor GABA yang lebih menonjol yaitu reseptor GABA-A, merupakan saluran ion Cl bergerbang ligan, suatu reseptor ionotropik. Reseptor kedua yaitu ada reseptor GABA-B, merupakan anggota kelompok GPCR, suatu golongan reseptor yang secara umum disebut sebagai metabotropik. Reseptor GABA merupakan target kerja dari obat-obatan anestesi seperti propanol, etomidate, dan tiopental, di mana dalam konsentrasi tinggi, obat-obatan ini akan membuka saluran ion klorida ini. Sedangkan dalam kondisi rendah, obat-obatan ini sensitivitas reseptor terhadap GABA eksogen. Selanjutnya yaitu ada mekanisme kerja reseptor GABA. GABA disintesis pada ujung saraf presinaps dan disimpan di dalam vesikel sebelum dilepaskan. GABA berdifusi menyeberangi celah sinaps. Setelah GABA berdifusi, GABA akan menduduki tempatnya yaitu GABA binding site, di mana GABA jenis ini terkait ion Cl-min sehingga memperantai ion Cl-min untuk masuk dan menyebabkan efek pada postsinaps. GABA yang sudah berdisosiasi dari reseptornya akan diambil kembali sehingga tertutupnya kanal Cl-min. GABA yang diambil untuk direuptake kembali ke dalam ujung presinaps atau ke dalam sel glial dalam bentuk GABA dengan bantuan transporter GABA. Aktivitas GABA oleh neurotransmitternya menyebabkan membukanya kanal Cl-min dan lebih lanjut akan memicu terjadinya hiperpolarisasi yang akan menghambat penghantaran potensial aksi. Inilah yang menyebabkan efek sedatif dan anestesi. Benzodiazepin dapat mempotensiasi penghambatan transmisi sinaptik GABA yang berikatan dengan reseptor GABA. Obat golongan benzodiazepin bekerja dengan meningkatkan afinitas reseptor GABA pada tempat ikatannya atau binding site, sehingga meningkatkan frekuensi pembukaan kanal ion Cl dan memaksimalkan kesempatan Cl-min mengalir. Cl-min masuk, membuat efek pada postsinaps lebih lama, yaitu depresi CNS. GABA yang sudah terdisosiasi dari reseptornya diambil kembali untuk direuptake ke dalam ujung presinaps atau ke dalam sel glial melalui bantuan transport GABA. Yang kelima adalah mekanisme kerja obat pada reseptor neurotransmitter.
Yang pertama adalah obat yang bekerja pada sistem saraf simpatik. Dibagi menjadi dua, yaitu agonis adrenergik dan juga antagonis adrenergik. Yang pertama, agonis adrenergik dibagi lagi menjadi agonis adrenergik langsung dan juga agonis adrenergik tidak langsung. Pada agonis adrenergik langsung, obat yang tergolong ke dalam tipe ini langsung berikatan ke reseptor adrenergik sehingga akan mengaktifasi reseptor tersebut. Obat yang tergolong pada tipe ini memiliki afinitas terhadap reseptor tertentu. Misalnya, obat norepinefrin memiliki afinitas terhadap reseptor alfa dan juga beta 1. Obat epinefrin memiliki afinitas terhadap reseptor alfa, beta 1 dan juga beta 2. Yang ketiga, ada isoproterenol yang memiliki afinitas terhadap reseptor beta 1 dan juga beta 2. Obat-obat yang bekerja pada reseptor ini memberikan beberapa efek kepada tubuh. Misalnya, pada obat yang bekerja di reseptor alfa akan memberikan efek menyebabkan vasokonstriksi pada otot polos. Sedangkan obat yang bekerja pada reseptor beta 1 akan menyebabkan stimulasi pada jantung, vasodilatasi otot polos, dan dapat menginduksi proses gluconeogenesis. Sedangkan obat yang bekerja pada reseptor beta 2 akan menyebabkan bronkodilatasi. Contoh obat lain yang bekerja pada reseptor ini adalah fenileprin, metaraminol, dan juga metoksamin. Ketiga obat ini memiliki efek terhadap reseptor alfa dan dapat menyebabkan vasokonstriksi dan juga peningkatan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik. Maka dari itu, obat ini digunakan untuk mengembalikan tekanan darah selama anestesi spinal maupun keadaan hipotensif lainnya. Fenileprin juga digunakan sebagai nasal dekongestan yang tidak boleh diberikan kepada penderita glaukoma karena dikhawatirkan akan terjadi peningkatan tekanan intraokular. Baiklah, selanjutnya ada dobutamin. Efeknya terhadap reseptor beta 1 berfungsi untuk meningkatkan denyut jantung. Selanjutnya ada terbutalin dan albuterol. Untuk obat penyakit asma karena merupakan agonis selektif untuk reseptor beta 2. Contoh obat selanjutnya ada efedrin, dapat menembus sawar darah otak dan mempengaruhi sistem saraf pusat. Cara kerjanya adalah melepaskan norepinefrin, namun ada juga efek lainnya yaitu sebagai bronkodilator. Selanjutnya ada obat amfetamin dan turunannya. Efeknya sama dengan efedrin yaitu dapat menembus sawar darah otak, namun efeknya jauh lebih kuat. Dan di sini ada antagonis adrenergik. Obat yang bekerja pada reseptor ini bekerja dengan memblok sistem saraf simpatik dengan mekanisme yang pertama menurunkan rangsang simpatetik dari otak, kedua memblok reseptor adrenergik, yang ketiga menurunkan pengeluaran NE atau norepinefrin. Di sini ada alpha blocker. Obat yang bekerja memblok reseptor alpha adrenergik dibagi menjadi pengeblok alpha. Memblok reseptor alfa secara tidak spesifik. Alfa 1 dan alfa 2 sama-sama diblok. Contoh obatnya adalah pentolamin dan tolazolin berfungsi untuk vasodilator. Ada pengeblok alfa 1 spesifik hanya untuk alfa 1. Contohnya obatnya prazosin, trimazolin, dan terazolin berfungsi sebagai vasokonstriktor sehingga bisa digunakan sebagai obat antihipertensi. Di sini ada pengeblok alfa 2, spesifik hanya untuk alfa 2 saja. Contoh obatnya yaitu yuhimbin yang menyebabkan efek samping aprodiksiaka. Di sini ada beta blocker, obat yang bekerja memblok reseptor beta adrenergik dibagi menjadi pengeblok beta. Memblok reseptor beta secara tidak spesifik, maka dari itu jarang digunakan di alfa 1 dan alfa 2 sama-sama diblok. Contoh obatnya adalah propanolol, kartiolol, pindolol, timolol, berfungsi untuk menurunkan denyut jantung, kardia output, dan tekanan darah. Ada pengeblok beta 1 spesifik hanya untuk beta 1. Contoh obatnya acebutolol, atenolol, betasolol yang berfungsi untuk menurunkan frekuensi denyut jantung dan untuk pengobatan hipertensi.
Di sini ada pengeblok beta 2, spesifik hanya untuk beta 2 saja. Contoh obatnya butasamin yang menyebabkan bronkokonstriksi. Dan ada central blocker. Mekanismenya dengan cara menurunkan aktivitas sel saraf simpatik dengan menghambat rangsangan simpatetik dari otak maupun menghambat pengeluaran NE dari ujung saraf simpatik. Obat yang bekerja pada sistem saraf parasimpatik itu terbagi menjadi dua, agonis kolinergik dan antagonis kolinergik. Agonis kolinergik itu merupakan obat atau senyawa yang mempercepat atau meningkatkan aktivitas saraf kolinergik. Berdasarkan target aksinya terbagi menjadi dua, yaitu agonis kolinergik langsung dan kolinesterase inhibitor. Agonis kolinergik langsung itu terbagi menjadi tiga golongan. Golongan pertama golongan ester, golongan alkaloid, dan golongan nikotin. Golongan ester yang mana golongan ester ini memiliki kemiripan dengan struktur asetilkolin. Namun obat golongan ini lebih tahan terhadap enzim pendegradasi yaitu asetilkolin esterase. Obat ini memiliki efek yang dapat bertahan lama, contohnya seperti metakolin dan betanekol. Yang kedua itu golongan alkaloid, yang mana golongan alkaloid ini berasal dari tanaman yang tidak dapat dimetabolisme oleh enzim asetilkolin. Contohnya itu seperti arekolin, muskarin, dan pilokarpin. Yang ketiga itu golongan nikotin. Golongan ini untuk melakukan terapi terhadap pasien yang menghentikan kebiasaan merokok. Kolinesterase inhibitor itu merupakan obat atau senyawa yang menghambat kerja dari enzim asetilkolin. Berdasarkan golongannya itu dibagi menjadi dua, inhibitor reversibel dan inhibitor reversibel. Inhibitor reversibel ini dia menghambat interaksi asetilkolin dengan enzim asetilkolinesterase. Namun setelah waktu tertentu kompleks tersebut bisa lepas, sehingga saat kadar asetilkolin itu meningkat, dia itu bisa digunakan untuk kadar asetilkolinnya yang menurun. Contoh obatnya itu seperti endroponium yang digunakan untuk diagnosa apakah pasien itu menderita myasthenia gravis, yaitu penyakit autoimun. Agonis kolinergik, inhibitor irreversibel, memfosforilasi enzimnya sehingga enzim terignativasi. Namun, mereka kurang selektif dibanding golongan di atas sehingga bisa menghambat berbagai enzim yang ada sirennya. Jika asetilkolinesterase dihambat kuat, maka kadar asetilkolin akan meningkat karena tidak ada yang mengaktifasi. Akibatnya, seolah-olah otot terasa kuat dan juga keringat berlebihan. Biasanya, golongan senyawa ini digunakan pada insektisida. Yang lebih bahaya adalah senyawa organofosfat bisa menembus semua membran kulit, bahkan barir darah otak. Antagonis kolinergik adalah obat atau senyawa yang mengantagonis atau mengurangi efek asetilkolin atau aktivitas saraf kolinergik. Dibagi menjadi yang pertama itu ada antagonis muskarinik, yaitu di mana obat bersifat kompetitif terhadap asetilkolin pada reseptor asetilkolin muskarinik. Contohnya yang pertama ada skopolamin atau mencegah motion sickness, yaitu pusat mual diatur oleh ACH muskarinik di mana termasuk mual ringan dan dapat digunakan antihistamin seperti dimenhidrinat. Yang kedua ada ipratropium atau bronkodilator, mencegah kontraksi otot bronkus dengan inhibisi sistem saraf parasimpatik, dikombinasi dengan salbutamol untuk memacu sistem saraf simpatik. Yang ketiga ada atropin. Ganglionic blocker, yaitu memblok aksi asetilkolin pada reseptor nikotinik pada semua ganglion otonom. Neuromuscular blocker, yaitu memblok interaksi asetilkolin pada reseptor asetilkolin nikotinik di sel otot atau spesifik sehingga menghasilkan relaksasi otot. Contohnya tubul curare, yaitu racun yang biasanya ada di ujung anak panah orang Indian atau curare sehingga musuh yang terkena akan lumpuh.
dan trolon, yaitu mengobati maklinan hipertemia.